Kaisar Tamerleng. Kaisar Tamerleng adalah penguasa yang berkuasa pada abad ke-14. Nama aslinya adalah Timur Gurgan atau Timu bin Tarage Barlas, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Tamerleng atau Timur Leng, yang berarti Timur Sang Penakluk. Tamerleng dilahirkan pada tahun 1336 di Shahrisabz, sebuah kota di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kuat dan terkenal di Asia Tengah. Sejak kecil, Tamerleng telah menunjukkan bakat militer yang luar biasa. Ia dilatih sebagai seorang ksatria dan mahir dalam seni perang. Pada usia 20 tahun, Tamerleng mengambil alih kepemimpinan dari pemerintah wilayah Timurid setelah ayahnya meninggal. Ia segera memutuskan untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya dengan melakukan serangan terhadap tetangga-tetangganya. Ia menaklukkan beberapa kerajaan dan memperluas kekuasaannya hingga ke Iran dan Irak. Serangan-serangan militer tersebut dilakukan dengan kejam dan kekuatan militer yang besar. Masa kejayaan Tamerleng. Pada masa remajanya, ia menjadi pemimpin militer lokal di wilayah Chagatai Khanate, yang saat itu dipimpin oleh cucu Genghis Khan, Tohtamis. Tohtamis menjadi musuh Tamerleng setelah ia merampas kekaisarannya. Tamerleng merasa terhina dan memutuskan untuk membalas dendam dengan merebut tahta kembali, hingga memimpin serangkaian kampanye militer melawan bangsa-bangsa tetangganya. Pada tahun 1370, Tamerleng berhasil menguasai Samarkand, sebuah pusat budaya dan perdagangan terkemuka di Asia Tengah. Kota ini menjadi ibu kota kekaisarannya, dan di bawah kepemimpinannya, ia membangun Samarkand menjadi kota yang megah dan makmur. Setelah merebut Samarkand, Tamerleng melanjutkan serangannya dan menaklukkan wilayah lain di kawasan tersebut. Dia menguasai sebagian besar Asia Tengah, termasuk kota-kota besar seperti Bukhara, Khiva, dan Herat. Tamerleng juga berhasil memperluas kekuasaannya ke timur sampai ke India dan Afghanistan, serta ke barat sampai ke Anatolia, Suriah, dan Irak. Selama kepemimpinannya, Tamerleng menjadi terkenal karena kekejamannya dalam menaklukkan dan menundukkan musuh-musuhnya. Dia dikenal sebagai seorang komandan yang berbakat, dan pasukan Tamerleng terdiri dari ksatria dan tentara bayaran terlatih dengan baik. Namun di antara kekejamannya, ia juga terkenal sebagai kolektor seni dan penikmat sastra. Dia membangun banyak istana, masjid, dan makam megah yang menjadi peninggalan penting dari masa kekaisarannya. Kematian Tamerleng. Pada tahun 1405, Tamerleng meninggal saat memimpin serangan militer terhadap dinasti Ming di Tiongkok. Setelah kematiannya, kekaisarannya jatuh ke dalam perang saudara yang berkepanjangan, dan tidak lama kemudian runtuh. Meskipun kekaisarannya tidak bertahan lama setelah kematiannya, warisannya tetap berlanjut. Pengaruh Tamerleng dalam seni dan arsitektur terus terlihat di kawasan tersebut, dan kisah-kisah tentang kejayaan dan kekejamannya terus diceritakan hingga hari ini. Kekaisaran Tamerleng memainkan peran penting dalam sejarah Asia Tengah dan merupakan salah satu periode paling menarik dan kontroversial dalam sejarah kawasan tersebut. Beberapa peninggalan Tamerleng yang masih ada hingga saat ini. Pertama, Mausolem Gur-e-Amir. Mausolem Gur-e-Amir merupakan makam Timurleng atau Tamerleng yang terletak di Samarkand, Uzbekistan. Mausolem ini dibangun pada abad ke-15 dan menjadi salah satu contoh arsitektur Timur Tengah yang megah. Mausolem ini terkenal dengan kubah biru kehijauan yang indah serta ornamen-ornamen yang rumit. Kedua, Registan Square. Registan Square adalah sebuah lapangan di Samarkand yang dikelilingi oleh 3 madrasah besar yang dibangun pada masa kekuasaan Tamerleng. Madrasah terbesar di lapangan ini adalah Ulubek Madrasah yang terkenal dengan ukiran-ukiran geometrisnya yang halus. Registan Square merupakan salah satu tempat ikonik di Uzbekistan dan menjadi daya tarik wisatawan. Ketiga, Observatorium Ulubek atau Tamerleng. Observatorium Ulubek adalah sebuah bangunan observatorium yang dibangun oleh Tamerleng di Samarkand, Uzbekistan pada abad ke-15. Observatorium ini merupakan salah satu yang paling modern di zamannya dan menjadi pusat penelitian ilmiah. Sayangnya,
Observatorium ini hancur setelah kematian Tamerleng dan hanya sebagian kecil yang masih ada sampai saat ini. Keempat, Masjid Bibi Hanim. Masjid Bibi Hanim juga terletak di Samarkand dan dibangun oleh Tamerleng pada abad ke-15. Masjid ini memiliki ukuran yang imposan dengan kubah berwarna biru yang menarik. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini mengalami kerusakan dan beberapa bagian telah direstorasi. Kelima, Chor Minor. Chor Minor adalah sebuah bangunan yang terletak di Bukhara, Uzbekistan. Bangunan ini awalnya adalah gerbang masuk ke kompleks madrasah yang dibangun pada masa Tamerleng. Chor Minor dikenal dengan 4 menara kecil yang ada di dalamnya, yang masing-masing ditutupi oleh atap berwarna biru. Sepuluh perang penaklukan Tamerleng yang terkenal. Pertama, penaklukan Khwarazm pada tahun 1370 hingga tahun 1371. Tamerleng menyerbu Khwarazm setelah konflik dengan penguasa Khwarazm, Sultan Muhammad. Penaklukan ini menghasilkan penghancuran dan pembantaian besar-besaran di daerah tersebut. Kedua, penaklukan Persia pada tahun 1370 hingga tahun 1393. Tamerleng menaklukkan sebagian besar wilayah Persia, termasuk ibu kota Tabriz, dengan mengalahkan Kekaisaran Ilkhanate dan memperluas kekuasaannya ke arah barat. Ketiga, penaklukan Kaukasus pada tahun 1386 hingga tahun 1402. Tamerleng menaklukkan wilayah Kaukasus, termasuk Azerbaijan, Armenia, dan Georgia, dan memperkuat kekuasaannya di wilayah ini. Keempat, penaklukan Transoksiana pada tahun 1370 hingga tahun 1389. Tamerleng menaklukkan wilayah Transoksiana, yang meliputi Uzbekistan dan sebagian Kazakhstan, untuk memastikan kekuasaannya di kawasan ini. Kelima, penaklukan Afghanistan pada tahun 1381 hingga tahun 1407. Tamerleng menaklukkan Afghanistan dan menjadikan Herat sebagai pusat kekuasaannya di wilayah tersebut. Keenam, penaklukan Mesir pada tahun 1400 hingga tahun 1401. Tamerleng menyerang Mesir dan berhasil menaklukkan Kairo setelah mengalahkan Kesultanan Mamluk di pertempuran Bilbeis. Ketujuh, penaklukan India Utara pada tahun 1398 hingga tahun 1399. Tamerleng menyerang India Utara, menaklukkan Delhi, dan melakukan pembantaian massal di sana, yang dikenal sebagai pembantaian Delhi. Kedelapan, penaklukan Syam pada tahun 1400 hingga 1401. Tamerleng menyerbu dan menaklukkan Syam yang kini menjadi Lebanon dan Suriah setelah kegagalan kampanyenya di Mesir. Kesembilan, penaklukan Anatolia pada tahun 1402. Tamerleng menyerbu Anatolia yang kini Turki dan mengalahkan Kesultanan Utsmaniyah di pertempuran Ankara. Namun untuk beberapa alasan, ia tidak melanjutkan penaklukan wilayah ini. Ke-10, penaklukan Tiongkok pada tahun 1405 hingga tahun 1406. Tamerleng menyerbu Tiongkok dan berhasil menaklukkan beberapa wilayah di provinsi Xinjiang sebelum meninggal dalam perjalanan kembali ke Samarkand.